yang Desi masih di Lampung, Des? Masih, Bapak. Masih di rumah. Oke, silakan saling memandang teman-temannya, barangkali Anda merindukan. Kalau tidak rindu mah nggak usah dipandang. Ini saya lagi memandang wajah-wajah yang akan segera meninggalkan kampus. Calon sarjana. Anak saya tuh kalau dari YouTube langsung pakai voice calon sarjana. Tahu tuh, jadi suka channelnya calon sarjana. Baik, teman-teman yang mau off-cam lagi silakan, yang mau menemani saya on-cam biar merasa hidup di Zoom ini. On-cam ya. Yang pakai wifi mau on-cam saja lah. Kalau yang pakai kuota boleh off-cam. Sudah pakai wifi, pakai kuota sudah. Sementara ke moderator dulu, Prof. Biar diskusi dulu, Prof. Silakan teman-teman. Oke, silakan off-cam dulu yang mau off-cam. Saya nunggu yang tidak off-cam, jadi teman ngobrolnya biar kelihatan. Oke, Elia, stay on-cam. Vena, lagi makmur kelihatannya Vena. Alhamdulillah ada wifi, Bapak. Wifi. Vi, lagi pakai wifi, Vi? Enggak, Bapak. Oh, tapi lagi makmur ya. Nih ada yang tersisa tinggal Elia, Vena, Lutfia, Nengrina, Sali, Melina. Ini kayak di kosan nih. Kayak lagi bimbingan hafalan ini orang-orangnya. Kebiasaan on-cam ya di kosannya. Baik teman-teman, mengawali kuliah kita pagi hari ini. Saya ucapkan selamat bertemu kembali di forum Zoom di pertemuan terakhir mata kuliah Medlit. Taqabbalallahu minna wa minkum syiaman wa siyamakum, taqabbal ya karim, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Yang masih punya kakaren boleh dilihatkan di kameranya biar kelihatan. Kalau yang sudah habis mah nggak usah. Biasanya Salsabila yang banyak makanannya, tapi Salsabilanya off-cam ya. Baik, materi terakhir kita tentang analisis data kualitatif ya. Kalau kuantitatif, jelas-jelas ya, analisisnya menggunakan rumus-rumus statistik ya. Jadi minimal, walaupun Anda risetnya statistik, tapi kan belum menjamin akan terus statistik ya. Bisa jadi pas habis ujian proposal jadi pindah lagi ke kualitatif. Oleh karena itu maka silakan disimak analisis data penelitian kualitatif. Saya pakai yang teorinya dari Miles and Haberman ya. Oke, nah di sini di teorinya Miles and Haberman itu kan ada tiga tahapan dalam analisis data kualitatif. Yang pertama itu ada reduksi data, yang kedua itu ada display data, dan yang ketiga itu ada verifikasi. Ini saya tambahkan ada reduksi data, display data, ada uji data ya, ada pengujian datanya. Lalu ada verifikasi kesimpulannya. Nah, sebelum ke sana, saya ulangi kembali ya, bahwa tugas Anda riset itu adalah menemukan informasi, mendapatkan jawaban
terkait pertanyaan-pertanyaan penelitian yang Anda lakukan. Jadi kata kuncinya adalah Anda harus betul-betul menguasai pertanyaan penelitian. Misalnya nih, Lutfia, satu misalnya apa pertanyaan penelitiannya? Bagaimana implementasi pendekatan saintifik dalam pembelajaran PAI untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa? Itu kuantitatif? Kualitatif, Pak. Kualitatif. Implementasi pendekatan saintifik. Bagaimana? Itu proses ya, prosesnya. Nah, jadi Anda itu kunci pertama adalah harus bisa mencerna, memahami redaksi kalimat pertanyaannya. Dan Anda sudah bisa menebak, mengira-ngira jawabannya apa. Jadi kalau saya tanya misalnya Vena, kalau Dago itu di Bandung atau di Sukabumi? Jawabannya kira-kira apa? Dua-duanya ada, Bapak. Oh, dua-duanya ada. Nah, itu kan pertanyaan yang gampang ya. Dago ada di Bandung, Dago juga ada di Sukabumi. Memang berjodoh ya, Bandung dengan Sukabumi itu di satu tempat namanya Dago, misalnya ya. Nah, kalau Vena ingin tahu tentang tempat-tempat wisata di Dago, apa saja tempat-tempat wisata di Dago? Kira-kira bagaimana cara menemukan jawabannya? Kalau Vena ingin tahu tempat-tempat wisata di Dago, bagaimana cara menemukan jawabannya? Mungkin ditanya ke orang Dagonya, Bapak, kira-kira tempat wisata apa aja yang ada di sana gitu pertama-tama. Oke, nanya ke orang Dago melalui wawancara, itu ya, mewawancarai masyarakat, salah satu anggota masyarakat yang tinggal di Dago. Yang saya maksud Dago Bandung ya, karena yang tempat wisata itu Dago Bandung. Kalau Sukabumi saya baru tahu ada Dago di sana. Oke, ada nggak cara lain untuk menemukan jawaban terhadap pertanyaan tadi? Ada, Bapak. Misalnya, dengan cara apa? Misalnya bisa juga dicari gitu di internet atau mana gitu supaya biasanya sudah ada gitu info-infonya gitu, Pak. Oke, berarti yang pertama tadi wawancara, yang diwawancara adalah warga kota Dago. Yang kedua adalah studi dokumen. Dokumennya bisa berbentuk paper ataupun berbentuk informasi internet itu ya, kan ya. Oke, ada lagi cara lain untuk menemukan jawaban itu? Ada, Pak. Oke, teman-teman yang lain ada nggak cara lain untuk menemukan jawaban terhadap pertanyaan tadi? Bagaimana Anda menemukan jawaban? Apa saja tempat-tempat wisata yang ada di Dago, Bandung? Ada, Pak. Observasi atau datang langsung ke tempat, Terjun Pak. langsung. Ya, Langsung mengunjungi, Pak. langsung. Ya, Neng? Langsung Ke Dagonya, Pak. langsung ke Dago observasi. Oh, observasi sendiri ya, di Papayan ya. Dimulai masuk dari Jalan Merdeka sampai ke ujungnya ya. Diobservasi, dieksplorasi. Nah, yang tadi saya contohkan itu adalah tekniknya. Teknik pengumpulan datanya untuk menemukan sebuah jawaban. Ternyata satu pertanyaan itu bisa ditemukan dengan berbagai teknik. Untuk menemukan jawaban tentang tempat-tempat wisata di Kota Dago, Anda bisa melakukan wawancara. Yang diwawancara adalah orang yang menurut Anda dianggap memiliki pengetahuan tentang itu. Kira-kira kalau Vena nanya
tentang tempat wisata di Dago, kriteria apa yang Vena pilih untuk menentukan orang yang akan ditanya? Orangnya benar orang Dago atau bukan gitu Pak yang pertama. Oke, Dibuktikan dengan wawancara Pak. KTP, Pak. jadi ada identitas. KTP juga Nah, ya benar. Ada identitas awal ya, bahwa yang dia wawancara adalah orang yang paham betul tentang. Nah, secara teoritis, siapa yang paling paham Kota Dago? Kalau berkaitan dengan wisata. Ya, orang Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata Kota Dago. Atau kalau tidak, pakar pariwisata Kota Bandung. Nah, itu. Jadi ketika memilih sumber orang, itu harus yakin bahwa orang tersebut diyakini memiliki informasi yang valid tentang apa yang kita butuhkan. Jadi kalau saya ingin tahu keluarga Vena, berapa orang, siapa saja namanya, kira-kira siapa orang yang layak diwawancara? Ayahnya Vena. Ayahnya Vena. Pokoknya orang yang paling tahu betul sejarah tentang keluarga itu. Yang paling tua bapaknya ya, ditahu. Kalau Vena yang ditanya, mungkin Vena hanya tahu sebatas ketika Vena sadar dalam usia Vena baru mengetahui keluarga. Tapi kalau silsilah keluarga segala macam, maka ini sebagai sebuah analogi saja ya. Jadi pertanyaan yang pertama itu Anda harus kuasai pertanyaan penelitian dan Anda harus tahu jawabannya yang dibutuhkan itu apa. Kadang-kadang mahasiswa itu bingung karena jangankan mencari jawaban, pertanyaan aja tidak ngerti. Gitu. Jadi pertanyaan kita ngerti. Misalnya kayak tadi yang Lutfia ya, bagaimana pendekatan saintifik dalam pembelajaran PAI. Kalau peneliti tidak ngerti tentang pendekatan saintifik, bisa nggak dia menemukan jawaban? Tidak, Pak. Tidak bisa, Pak. Nah, berarti harus dikuasai teori tentang pendekatan saintifik itu, baru dia bisa menemukan datanya. Oke, silakan Anda refleksi. Kira-kira Anda sudah ngerti nggak dengan pertanyaan penelitian Anda? Kalau sudah ngerti, yang kedua tadi ya, Anda mengetahui bagaimana teknik cara menemukan jawabannya. Oh, ternyata untuk tahu tempat wisata di Dago bisa dengan 3 cara. Bisa pakai wawancara, bisa pakai studi dokumen, bisa pakai observasi. Mana yang paling valid di antara ketiga itu? Yang bisa memberikan jawaban paling benar. Wawancara ke dinas pariwisata. Wawancara ke dinas pariwisata ya, orang dinas berdasarkan data ya. Sebetulnya tiga-tiganya memiliki tingkat validitas yang sama-sama, tergantung sumber informasi, tingkat kepercayaannya, maka nanti ada uji validitas data. Ada uji responden. Nah, tapi dalam penelitian kualitatif sebetulnya yang menjadi teknik utama dalam penelitian kualitatif adalah eksplorasi atau observasi langsung ke lapangan. Jadi sebetulnya studi dokumen kemudian wawancara itu adalah data awal untuk mendukung Anda melakukan observasi. Wawancara itu pengakuan saja. Tapi apakah tempatnya masih ada atau tidak ada? Ya sudah diobservasi. Jangan-jangan yang ada data dalam data pariwisata itu belum update. Padahal ada tempat wisata yang sudah ditutup misalnya. Nah, yang tadi itu disebut triangulasi ya. Triangulasi itu adalah menemukan satu jawaban dengan menggunakan berbagai macam teknik. Bisa dengan berbagai macam teknik, bisa dengan berbagai macam, bisa dengan waktu yang berbeda, ya. Bisa dengan sumber orang yang berbeda-beda. Misalnya kalau triangulasi orang itu wawancaranya nggak satu orang, yang ditanya tentang tempat wisata di Kota Dago, tapi yang diwawancarainya orang dinas, tokoh masyarakat, warga masyarakat, nah itu
triangulasi orang. Nah, kalau triangulasi waktu, ya observasinya hari ini observasi, hari Minggu observasi, hari Sabtu. Jadi beda-beda hari, tapi dengan pertanyaan yang sama. Nah, ada triangulasi teknik yang tadi, pakai wawancara, pakai dokumen, pakai observasi. Nah, hal pertama yang harus Anda pahami berkaitan dengan pengumpulan data adalah Anda harus paham yang disebut dengan data mentah. Data mentah. yang bisa digunakan Jadi data mentah itu adalah data yang masih apa adanya dari sumber informasi. Nah, kalau diwawancara, data mentahnya apa? Wawancara orang dinas tentang tempat wisata di Kota Depok, di Kota Dago. Data mentahnya apa? List pertanyaan bukan, Pak? Catatan bukan, Pak? Ya. Dalam bahasa riset yang paling gampang adalah catatan lapangan itu semuanya adalah data mentah. Jadi semua aktivitas dalam riset dibuat dalam bentuk catatan lapangan. Ketika Anda wawancara, buat catatan lapangannya, field note-nya, catatan lapangan. Yang dulu pernah saya sampaikan kalau nggak salah ya. Hari Senin, tanggal 24 Mei, Anda melakukan wawancara dengan siapa, di mana, jam berapa. Terus bagaimana isi wawancaranya. Nah, dibuat transkripnya. Transkrip wawancara. Kalau dokumentasi apa arsipnya? Catatan lapangannya. Jadi semua dokumen yang Anda gunakan sebagai rujukan itu adalah data mentah. Jadi kalau Anda ingin menemukan kebijakan PAI dalam Undang-Undang Sisdiknas, maka semua informasi yang ada dalam Undang-Undang Sisdiknas itu data mentah. Ya, itu semua data mentah. Kalau observasi, semua yang Anda amati dari mulai catatan lapangan dari yang Anda amati itu semua data mentah. Dari mulai jam berapa Anda datang ke lokasi, apa yang Anda lihat di lokasi, semua dicatat kejadiannya. Nah, itu data mentah. Jadi data mentah itu data awal yang bisa memberikan jawaban, tetapi belum spesifik memberikan jawabannya. Informasi umum yang diperoleh dari sumber informasi. Informasi umum yang diperoleh dari sumber informasi. Oke, itu data mentah ya. Jadi Anda itu akan bisa melakukan analisis data kalau sudah punya data mentah. Nah, pengumpulan data itu untuk mengumpulkan data mentah itu. Hari ini wawancara, direkam, ditranskrip, simpen. Nah, itu data mentah pertama. Hari kedua wawancara lagi orang yang berbeda, direkam, ditranskrip, simpen. Nah, itu data mentah. Jadi kalau dianalogikan mau masak, maka kalau Lutfiah mau bikin sambal, maka bahan-bahan sambal itu semuanya disimpan aja dalam satu tempat. Dok. Segala bumbu disimpan di situ. Itu data mentah. Nah, setelah data mentah terkumpul, baru kemudian Anda melakukan reduksi data. Reduksi data itu adalah memilih informasi yang diperoleh dari sumber informasi atau dari data mentah sesuai dengan pertanyaan penelitian. Sesuai dengan kebutuhan informasinya. Jadi kata kunci dari reduksi data adalah memilah dan memilih. Dipilah-pilah, dipilih. Misalnya nih, saya ambil contoh.
itu teman-teman ada yang mau ditanyakan? Bentar ya, saya cari datanya dulu. Baik, bagus. Terima kasih banyak. Tapi nanti dicek lagi ya. Ada di aplikasi Permitrin kan ada kuncinya ya supaya tidak terbaca pada jurnal yang lain jika di jurnal itu terolah. Yang kedua berkaitan dengan tulisan Al-Quran itu sekali. Kalau memang tulisan Al-Quran ya bukan saja sekota Bandung dan se-UPI, sedunia kan merujuk hal yang sama dan tidak boleh berbeda. Kalau nulis berbeda tentang Al-Quran kan jadi masalah ya kalau bisa. Nah solusinya begini. Jadi Anda kutip Al-Quran tanpa mengutip ayatnya dan kemudian Anda menjelaskan esensi dari terjemah Al-Quran itu. Misalnya begini. Jika kita menelusuri secara mendalam kandungan, misalnya sabar, kita akan menemukan bagaimana Al-Quran memberikan petunjuk itu kepada kita. Dalam Quran surah apa dijelaskan ada paling tidak 5 indikator. Nah, 5 indikator itu kita membaca dulu terjemahnya, baru kita kemudian simpulkan. Namanya summarize itu. Al-Quran kan tidak bisa diparafrase. Tapi di summarize maksudnya adalah disimpulkan isi kandungannya. Nah, baru kemudian nanti untuk lebih lengkap mengenai Ini kelihatan nggak? Quran dan terjemahnya, silakan Nanti. Kelihatan Bapak. Oke, ini ya. Kalau saya klik catatan lapangan, ini kelihatan ya. Ada apa di sini, Fen? Ada data mentah, reduksi data, display data, sama pembahasan, Pak. Data mentah. Nah, ini ada data mentah observasi, data mentah studi dokumen, data mentah wawancara. Jadi semuanya disimpan dalam satu folder. Ya. Nah, data mentah wawancara 1, 2 disimpan semuanya. Data mentah studi dokumen disimpan semuanya. Kalau ada data mentah observasi juga semuanya disimpan. Jadi pengumpulan data itu menghasilkan data-data seperti ini. Itu tahap pengumpulan data ya. Nah, esensi itu yang disebut dengan summarize. Dan summarize itu sangat akan bebas dari. Nah, ini contoh. Ya, contoh. Jadi saya merekam. Ini wawancara ke-9 ya. Wawancara ke-9. Nah, wawancara ke-9 kemudian saya tuliskan hasil wawancaranya, direkamannya dalam bentuk deskripsi seperti ini. Jadi yang ditulis itu semua jawaban dari responden, saya tulis di sini apa adanya. Nah, ini data mentah wawancara. Jadi kata-kata dari responden semuanya dicatat apa adanya. Jadi di kami ini penamaan mata kuliah, bla 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 dan seterusnya. Ini redaksinya redaksi kalimat ngobrol ya, kelihatan ini. Ini redaksi kalimat ngobrol. Nah, data mentah ini diapakan? Nah, langkah selanjutnya setelah Anda punya data mentah adalah mereduksi data sesuai dengan pertanyaan penelitian. Sehingga nanti Anda membuat
hasil reduksi data berdasarkan pertanyaan penelitian. Nah, bagaimana cara membuatnya? Anda bisa membuatnya dengan cara membuat tabel reduksi data. Ya, tabel reduksi data. Pernah saya berikan belum itu? Kalau reduksi data mah belum, Bapak. Belum ya? Yang sudah apa tuh? Kemarin itu kalau nggak salah kisi-kisi penelitian. Oh, baru kisi-kisinya sampai itu ya, pedoman-pedoman ya. Ya, Pak, pedoman penelitian. Tidak ada format baku untuk membuat reduksi data. Tapi kita berlatih membuatnya. Reduksi data penelitian. Nah, setiap data mentah itu ada kodenya. Ada kodenya. Nah, Anda boleh melakukan reduksi berdasarkan masing-masing data mentah. Misalnya kayak tadi ya, WO09. Ini wawancara 09. Nanti Anda buatkan tabel di sini. Melalui akun YouTube boleh, tapi dalam kurung Syahidin misalnya 2021. Nah, nanti di referensinya Syahidin dalam kurung 2021, apa judul akun YouTube-nya? Retrified. Kalau di aplikasi InNote ada itu akun YouTube. Kalau belum, saya tidak terlalu ini. Termasuk autobiografi. Ini kelihatan nggak kalau saya ngedit kayak gini? Kelihatan, Pak. Oh, dan ini kita langsung ini ya, langsung ini aja praktek kayak gini, biar Anda paham. Nah, rumusan masalah itu kan sudah ada coding ya. Misalnya pertanyaan penelitian pertama Anda kasih coding PP1. PP2. Misalnya Anda buat, Anda punya 3 pertanyaan penelitian, ya, 3 PP. Pertanyaan penelitian 1, pertanyaan penelitian 2, pertanyaan penelitian yang ketiga. Kodenya PP1, PP2, PP3 misalnya. Nah, nanti Anda baca kembali data, ini kan yang direduksi W09. Maka buka W09-nya. Buka W09-nya ya. Oke, misalnya nih, Anda baca yang pertama. Pertanyaan pertama, ketika negara melalui undang-undang dan seterusnya, bla 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 bla. Jawaban dari responden, yang pertama, menindaklanjuti pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendidikan Agama, maka di ITB, pendidikan agama diimplementasikan dan dikelola oleh koordinator MKU. Nah, apakah semua jawaban responden merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian? Oh, tidak. Yang ditanya itu adalah seperti apa kebijakan atau kerangka di ITB dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Oh, ini jawabannya di sini nih. Misalnya, pendidikan agama diimplementasikan oleh koordinator MKU.
Nah, misalnya, oh itu tuh yang masuk ke dalam jawaban dari rumusan pertanyaan penelitian yang pertama. Ya. Maka Anda tinggal pindah lagi ke yang tadi, ke yang tabel reduksi data. Oh, tadi kita menemukan jawaban untuk PP1 dari hasil wawancara 09. Simpan. Pendidikan agama di ITB diimplementasikan dan dikelola oleh koordinator MKU. Oleh koordinator, nah bahasanya dirubah oleh kita, koordinator MKU. Garis miring MKWU. Nah, ini sudah direduksi ini. Nanti terus seperti itu. Ya, terus seperti itu Anda kembali baca lagi yang hasil catatannya, kemudian dibaca lagi. Kalau yang kedua ini kira-kira masuk kemana nih? Apakah jawaban dari responden memberikan informasi terhadap pertanyaan penelitian? Kalau ada, bagian mana yang memberikan jawaban? Nah, maka biasanya Anda boleh bisa langsung dipindah, atau Anda boleh melakukan dulu sortir dalam teks. Dengan cara apa sortirnya? Misalnya diberi tanda. Oh, ini dikasih tanda oleh Anda. Misalnya dikasih warna biru. Nah, untuk memudahkan, oh biru ini berarti ini untuk pertanyaan penelitian yang pertama. Lalu pertanyaan kedua Anda baca lagi. Oh, ini wawancara yang kedua. Penamaan mata kuliah diistilahkan dengan istilah agama dan etika. Oh, ini masih yang pertama, misalnya. Tandain lagi. Baca lagi yang ketiga. Hakikat dari pendidikan agama Islam itu adalah mengkaji etika yang berkaitan dengan, oh ini misalnya jawaban untuk pertanyaan penelitian yang kedua, dan seterusnya. Oke, sampai sini bisa diikuti. Coba di ini. Diulang lagi, Melin, coba Melin. Ini yang saya tanya yang on cam ya. Yang tidak off cam Anda merdeka untuk buat apa saja. Yang on cam siap-siap ditanya. Nah, coba ulangi lagi. Jadi bagaimana tahapan sampai detik ini ya saya jelaskan. Jadi tadi itu dari awal Bapak menjelaskan terkait analisis data ya, di mana yang pertama harus kita pahami adalah tujuan riset, yakni menjawab pertanyaan penelitian yang kita buat, yaitu dengan cara tadi mencerna dan memahami terlebih dahulu redaksi dari pertanyaan, dan juga kita harus bisa menerka jawabannya itu seperti apa. Bahkan menggunakan triangulasi ya, di mana satu pertanyaan itu bisa dijawab dengan menggunakan berbagai teknik, baik itu observasi, wawancara, maupun juga studi dokumen. Selain itu juga di dalam penelitian kualitatif ini lebih valid gitu ya, menggunakan observasi di mana wawancara dan dokumen itu sebagai pelengkapnya atau untuk sebagai pengakuan dari apa yang kita dapatkan dari observasi itu sendiri. Kemudian dalam analisis data itu, yang pertama dari pengumpulan data tadi, Bapak menjelaskan bahwa kita harus dari pengumpulan data itu mendapatkan di mana data masih umum, belum mendalam, atau data yang masih apa adanya yang didapatkan dari sumber penelitian gitu ya. Baik itu nanti kita buat menjadi transkrip wawancara, catatan lapangan lainnya gitu. Baik itu dari studi dokumen ataupun studi catatan lapangan dari observasi. Kemudian yang barusan banget Bapak jelaskan terkait reduksi data, yakni memilah dan memilih data sesuai dengan pertanyaan penelitian, di mana tadi dibuat dulu data mentahnya, kemudian kita sortir lagi atau dipilih-pilih lagi data mana yang dapat menjawab pertanyaan. Kemudian dari data mentah yang tadi ditandai supaya lebih jelas, dan kemudian dipindahkan lagi gitu ke tadi reduksi data penelitian berdasarkan data mentahnya. Seperti itu, Pak. Nah, gitu. Jadi kebayang ya, banyak pekerjaannya ya. Ya, Elia kualitatif ya?
Kuan, Kualitatif. Pak. Bukan ya? Elim kualitatif. Iya. Kualitatif. Melina kualitatif ya? Iya, Pak, kualitatif. Nah, gitu. Salah satu resiko penelitian kualitatif lama di pekerjaan ini. Bayangkan, Anda punya kudu wawancara 10 orang, direkam. Nanti semua rekamannya itu ditranskrip kayak gini. Ditranskrip seperti ini. Setelah ditranskrip kemudian, jadi mewawancarai narasumber itu adalah teknik pengumpulan data dengan melalui wawancara. Tape recorder itu adalah alat yang digunakan untuk mewawancara. Nah, hasil dari rekaman atau rekamannya sendiri itu adalah data mentah. Data mentah dalam bentuk suara. Kemudian data mentah dalam bentuk suara dipindahkan ke dalam bentuk kata-kata, disebutnya transkrip. Transkrip. Sama observasi juga, kalau Anda observasi pakai video, maka video itu data mentah dalam bentuk audiovisual, dipindahkan dalam bentuk narasi, dalam bentuk kata-kata. Wah, Pak, capek atuh, emang capek. Ya. Emang capek. Ini saja saya wawancaranya berapa menit ya? Dapatnya berapa lembar ini? Oh, panjang nih. Ini baru rekaman ke-9. Ya, kalau Anda mewawancarai 20 orang, ya 20 catatan seperti ini. Nah, setelah ada dipindahkan di transkrip, ini lebih mudah karena datanya sudah dalam bentuk kata-kata tertulis. Bisa jadi ada satu jawaban dari responden yang sama sekali tidak memberikan jawaban. Bisa jadi gitu ya. Kalau seperti itu diulang lagi. Nanti cari narasumber yang bisa memberikan jawaban. Oh, saya salah milih narasumber, ternyata dia nggak tahu jawabannya. Ya, Pena misalnya nanya, wah ini ada anak IPAI, orang Dago kebetulan nih, udahlah saya jadikan dia wawancara. Ditanya di daerah Dago wisata mana saja yang ada tempat wisatanya. Oh, yang saya tahu masih di Dago mah cuma adanya Dago Pakar misalnya. Udah kayak gitu, udah ada sama nggak gaul di Dagonya, nggak pernah kemana-mana jadi nggak tahu. Nah, itu kan salah memilih sumber informasi kalau seperti itu. Ganti informannya, harus informan yang bisa memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Sama, nanti juga ketika Anda dokumen juga seperti itu, langkah-langkahnya. Misalnya Anda meneliti tentang undang-undang, maka si undang-undangnya itu adalah data mentah. Misalnya ya, ini. Nah, misalnya nih, Anda ingin mengkaji tentang pendidikan agama Islam dalam kebijakan PAI dalam Undang-Undang Sisdiknas. Nah, semua dokumen Sisdiknas ini adalah data mentah. Kalau dokumen enak ya, Anda nggak usah mentranskrip, tidak usah mengapa-apakan. Nah, ini semua data mentah. Maka tugas Anda mereduksi itu adalah membaca semua draft dokumen ini, kemudian dipilih mana draft yang berhubungan dengan kebijakan pendidikan agama. Misalnya Anda baca nih, bab 1 ketentuan umum. Di sini Anda baca, oh ini nggak ada yang berhubungan dengan PAI nih. Misalnya Anda coba cari lagi, misalnya di dasar fungsi tujuan. Nah, mana yang, oh ini ada nih. Ternyata agama itu menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Di sini ada nih, misalnya Anda tandai pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan bla 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 bla. Oh ini berhubungan dengan PA pendidikan agama nih. Anda copy. Nah, pindahkan nanti ke data reduksi datanya. Masuk ke pertanyaan penelitian yang mana? Baca lagi bab 3
Pasal 4, mana yang berhubungan dengan PAI? Oh, nggak ada yang berhubungan dengan PAI misalnya. Nah, jadi ini Anda harus baca terus setiap pasal, setiap ayat dibaca. Nanti Anda akan menemukan mana yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian Anda. Jadi ini tidak boleh kelewat, harus semuanya disortir. Disortir seperti Anda menyisir. Jangan sampai ada informasi yang terlewat. Terus dibaca sampai akhir. Bisa jadi Anda baca satu undang-undang, temuannya hanya 2 pasal. Bisa jadi seperti itu. Karena yang namanya reduksi data itu tidak boleh ada informasi yang terlewat. Ya, tidak boleh ada informasi yang terlewat. Harus betul-betul tersortir. Ini misalnya nih, saya kasih contoh ya. Misalnya, ini contoh catatan sesuai dokumen 1. Nama dokumennya apa? Undang-Undang Republik Indonesia tahun 45 amandemen. Jenis dokumennya peraturan perundang-undangan. Dari mana dapat dokumennya? Arsip. Nah, ternyata setelah saya baca satu undang-undang itu, saya hanya menemukan 4 item yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian saya. Jadi poin 1, 2, 3, 4 ini hasil bacaan dari satu undang-undang. Ini catatan sesuai dokumen 1. Dapatnya cuma 4 dari sekian puluh pasal. Nah, boleh seperti ini catatannya. Boleh pakai tabel seperti yang tadi, boleh juga pakai uraian seperti ini. Ya. Nah, setelah mereduksi catatan dokumen 1, kemudian saya lanjutkan ke catatan dokumen kedua. Nah, saya punya dokumen yang kedua nih, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Dibaca ini semuanya. Ya. Nah, temuannya hanya dapat 5 dari sekian puluh pasal. Nah, ini masih reduksi data. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ini hasil dari reduksi data. Oke, ulangi lagi. Kalau yang dokumen 2 ini data matanya apa? Coba tunjukkan mana data mentahnya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Nah, jadi data mentahnya adalah draft full, ya, draft utuh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang tadi saya tampilkan filenya. Itu data mentah. Kalau hasil reduksi yang mana? Hasil reduksi yang mana? apa yang uraian studi dokumen. Oke, sip. Nah, berarti udah ngerti ya. Oke, sampai sini paham ya tentang reduksi data ya. Jadi kalau Rahman punya 100 catatan lapangan, ya harus 100 kali reduksi data. Nah, nanti ada reduksi berdasarkan rumusan masalah. Kalau tadi reduksi data berdasarkan data mentah, kalau sekarang ada reduksi data berdasarkan data mentah. Berdasarkan rumusan masalah.
Nah, jadi semua informasi yang Anda dapatkan dari setiap tadi baru reduksi data berdasarkan data mentah ya. Nah, kemudian setelah selesai melakukan reduksi data berdasarkan data mentah, maka buat reduksi yang kedua. Reduksi data berdasarkan rumusan masalah. Nanti di sini tinggal dipindah-pindahkan yang tadi, tabel yang tadi pindahkan ke sini hasilnya. Dari hasil wawancara, online informasinya masukin ke sini. Jangan dulu dibuat narasi yang rapih, cukup dibuat sebagai informasi-informasi awal dulu. Oh, yang tadi simpan sini, kemudian hasil wawancara simpan lagi di sini. Tapi jadi semua jawaban yang Anda temukan dari hasil wawancara tadi, hasil observasi, hasil dokumen dibuat dalam satu teks tentang jawaban dari pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Bisa jadi nanti Anda menemukan jawaban yang sama. Artinya kalau Anda menemukan jawaban yang sama, maka jawaban tadi diperoleh berdasarkan triangulasi. Ya, nah kalau ini memang tidak sulit ya pekerjaannya, karena Anda sudah punya data reduksi data berdasarkan data mentah. Cuma tinggal dipindah-pindahkan dari data mentah tadi, reduksi data mentah, pindahkan ke sini semuanya. Jadi yang berhubungan dengan rumusan masalah 1, simpan di sini. Karena kalau reduksi data berdasarkan data mentah, bisa jadi dalam wawancara 01 itu jawabannya untuk rumusan masalah 1, rumusan masalah 2, rumusan masalah 3. Nah, nanti semua jawaban dari setiap pengumpulan data pindahkan ke sini. Jadi paham ya? Jadi ini semacam bukan rangkuman sih. Jadi bikin rumah berdasarkan rumusan masalah. Kalau tadi berdasarkan data mentah, kalau ini berdasarkan rumusan masalah. Pindahkan dari setiap reduksi data yang dihasilkan dari data mentah ke sini. Nanti kalau yang jawabannya sama ya jangan diulang lagi, tapi dikasih tanda. Oh ini misalnya ini Anda boleh kasih tanda di kurungan. Ini misalnya SD 02. Apa SD 02 teh? SD 02 maksudnya apa? Oke, jadi informasi ini diperoleh dari studi dokumen yang kedua. Nanti Anda truk misalnya bla 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 bla. Nah, nanti ada misalnya W01. Berarti ini informasi yang diperoleh dari jawaban untuk rumusan masalah 1 yang diperoleh dari wawancara yang 01. Nanti ada lagi bla 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 misalnya observasi 02. Oh, berarti ini jawaban yang diperoleh dari hasil observasi yang kedua dan seterusnya. Nah, ini masih reduksi data, tapi reduksi datanya sudah spesifik kepada rumusan masalah yang Anda tanyakan. Jadi kalau yang tadi tempat wisata di Dago, nah nanti jawaban dari Dinas Pariwisata apa saja? Oh, misalnya ada 10 tempat pariwisata di Dago. Hasil wawancara dengan masyarakat, oh ternyata ada 12. Berarti ada beda ya? Ada berbeda informasi. Cuma 10, kalau harga masyarakat 12. Nah, kalau kayak gitu gimana tuh? Kalau menemukan jawaban yang berbeda. Kira-kira apa? Kalau menemukan jawaban yang berbeda. Anda harus konfirmasi. Kenapa jawaban orang dinas beda dengan jawaban masyarakat? Oh, ternyata definisi tempat wisata itu berbeda antara dinas pariwisata dengan masyarakat. Masyarakat mah pokoknya mah tempat yang dikunjungi oleh wisatawan disebutnya tempat wisata. Ternyata definisi tempat pariwisata dinas pariwisata dengan masyarakat beda. Nah, itu jawabannya ternyata. Oh, ternyata berbeda. Nah, Anda menggunakan definisi yang mana? Oh, saya menggunakan definisi yang digunakan oleh dinas pariwisata. Maka gunakan itu data itu. Berarti yang kelebihan 2 tempat yang disebutkan oleh masyarakat itu adalah keliru. Itu bukan tempat wisata.
Gitu ya. Oke, selesai reduksi data. Kalau sudah Anda membuat dalam bentuk rumusan masalah 1, 2, dan 3. Ya. Jadi nanti pekerjaannya banyak. Pekerjaannya banyak. Bahagia dengan Panis? Bahagia? Terus beres? Iya, iya. Oke, selesai ya untuk reduksi data. Jadi kebayang ya pekerjaannya? Melelahkan. Makanya harus rajin kalau pas riset. Ya. Jadi kalau ada yang riset nyantai, saya yakin nggak riset itu. Jadi ternyata untuk menemukan jawaban pertanyaan penelitian butuh informasi. Nah, sekarang setelah selesai dari reduksi data, apa yang Anda lakukan? Lakukan display data. Jadi gini ya analoginya. Kalau Anda ke perpustakaan, Anda misalnya perpustakaan akan menyediakan buku-buku keagamaan Islam. Belanjalah Pak Saiful tuh buku tafsir sadus. Atau belanja bukunya langsung satu dus digabung segala macam buku beli di satu toko satu dus. Nah, setelah satu dus itu simpan sampai ke laboratorium, tugas laboran itu kemudian melakukan reduksi. Dipisahkan, oh ini buku tafsir, dikasih kode tab. Oh ini buku sejarah, dikasih kode search misalnya. Oh ini buku filsafat, dikasih buku fil. Sudah tuh, semuanya udah dipisah-pisah berdasarkan tema-tema yang ditetapkan oleh laboran. Nah sekarang kan buku itu numpuk tuh di lantai, sudah dipisah tuh, tapi numpuk di lantai di meja. Bagaimana caranya supaya buku itu bisa dibaca orang secara sistematis dan teratur? Maka si buku tadi harus didisplaykan. Oh, gimana cara mendisplaynya? Oh, dibuat rak-rak buku. Ini rak 1, dikasih kode rak 1. Rak 1 itu berarti kalau tadi rumusan masalah 1. Rumusan masalah 1 isinya apa? Tafsir, filsafat, misalnya sama akidah. Blok 1. Kemudian ada rak 2. Itu anggap rumusan masalah kedua. Maka nanti yang buku tentang sejarah, tentang misalnya tentang apa lagi? Hadis dibuat dalam rak 2. Nah, jadi mendisplay itu adalah bagaimana kita menata informasi-informasi atau jawaban-jawaban dari pertanyaan penelitian dengan redaksi bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca. Bentar ya, baterainya habis ini. Dalam bahasa yang sederhananya, display data itu adalah membahasakan jawaban dengan redaksi bahasa yang sesuai standar kaidah penulisan ilmiah. Nah, ini keterampilan yang lain yang harus dikuasai oleh peneliti, membahasakan data, membahasakan jawaban. Jadi yang Anda tulis dalam laporan penelitian, itulah display data Anda.
Nah, ini misalnya nih. Nanti kan Anda mendisplay data berdasarkan pertanyaan penelitian. Ya. Nah, maka nanti Anda ditulis ini bab 4, temuan dan pembahasan. Ini nanti pakai bahasa pengantar dulu ya. Pengantar bab. Jadi orang begitu baca bab 4, bab 4 isinya apa sih? Nah, Anda kasih dulu kalimat pengantar. Bab ini isinya apa? Bla 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 bla. Garis besarnya apa saja di sini. Nah, lalu ini kan ada bab temuan dan pembahasan ya. Saya buatkan dua bagian, temuan dan pembahasan. Ini temuannya. Ini juga sama diberikan bahasa pengantar, temuannya apa saja di situ. Nah, ini display, saya sudah mulai mendisplay data nih. Display data untuk pertanyaan yang pertama. Kan pertanyaannya adalah bagaimana kriteria implementasi kebijakan PAI di perguruan tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Nah, ini sudah reduksi, sudah display ya. Jadi hasil dari reduksi data tadi, kemudian sudah saya buatkan dalam bentuk kalimat seperti ini. Yang tadi ya, yang item-item 1 sampai 5 itu sudah dibuat dalam bentuk narasi seperti ini. Oh, saya mengkaji dari Undang-Undang 45. Ini temuannya. Nah, ini dinarasikan. Berdasarkan Undang-Undang 45 ditemukan beberapa pasal dan ayat yang terkait dengan kebijakan PAI di perguruan tinggi. Pasal-pasal tersebut terdiri atas bla 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 bla. Nah, kemudian saya jelaskan pasal 28 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat menurut agama dan jadi kata-kata ini dari mana diperolehnya? Ini berdasarkan hasil dari data reduksi data tadi. Nah, ini display. Jadi display itu adalah menata hasil dari menata informasi yang diperoleh dari reduksi data ke dalam struktur kalimat yang sistematis sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Kalau yang tadi mah kopas-kopas ya, yang reduksi data kalau yang reduksi data kopas semua, jangan ada interpretasi. Copy paste. Nah, kalau di sini di display itu sudah ada penataan bahasa redaksi data oleh peneliti. Tapi kata-kata kunci dari data temuannya tidak boleh hilang. Makanya itu yang dijadikan sebagai inti kalimatnya. Itu yang menjadi inti kalimatnya. Dan seterusnya. Lalu di setiap akhir pertanyaan penelitian, Anda buatkan kesimpulan sementara. Berdasarkan temuan-temuan sebagaimana disebutkan di atas, dapat dibuat kesimpulan sementara terkait bla 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 bla. Nah, ini disebutnya verifikasi kesimpulannya. Kesimpulan dari hasil analisis data, hasil display data itu. Kalau display data tadi kan panjang ya, panjang kalimatnya, nah dibuatlah kesimpulan sementaranya. Jadi ada kesimpulan sementara yang disimpan di akhir setiap rumusan masalah. Kemudian nanti si kesimpulan sementara ini dibahas oleh teori. Nah, ini kalimat-kalimat pertamanya ini kesimpulan sementara. Jadi kesimpulan sementara di akhir rumusan masalah pertama di temuan menjadi paragraf awal di pembahasan. Nah, ini kan dikopas dari kesimpulan sementara. Nah, lalu dibahas oleh teori. Nah, ini yang membahasnya. Dibahas oleh teori. Nah, ini ada teori-teorinya. Jadi pembahasan itu adalah kesimpulan sementara berdasarkan hasil temuan dibahas oleh teori yang relevan. Nanti setelah dibuat kesimpulan sementara dibahas, ada kesimpulan akhir. Itu dibuat dalam bentuk bab kelima, kesimpulan
Kesimpulan, implikasi, dan rekomendasi. Nah, ini kesimpulan akhirnya. Jadi pertanyaannya, dari mana saya mendapatkan kesimpulan ini? Nih, kesimpulan pertama, dari mana saya dapatkan? Oh, ternyata bab 5 ini, bab 5 yang cuma beberapa halaman ini, ternyata itu hasil dari pekerjaan selama berbulan-bulan, bertahun-tahun. Endingnya seperti ini. Endingnya sedikit saja riset itu. Makanya kalau Anda ingin tahu tentang hasil riset, baca aja bab 5-nya, kesimpulannya. Tetapi mendapatkan jawaban ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6 ini, ternyata butuh proses bertahun-tahun untuk menemukan jawaban ini. Oh, di Dago itu ada 10 tempat wisata. Nah, menemukan jawaban 10 tempat wisata itu ternyata bukan pekerjaan yang sederhana. Tapi menemukan jawaban 10 itu dari berdasarkan hasil pengumpulan data yang luar biasa tadi. Nah, itu analisis data. Jadi mulai dari data mentah, turun direduksi. Reduksinya nanti dua kali reduksi ya. Reduksi berdasarkan data mentah. Yang kedua, reduksi berdasarkan rumusan masalah. Lalu yang ketiga, hasil reduksi kemudian didisplaykan dalam bentuk narasi. Ya, kalau di dalam skripsi bab 4 itu display data. Bab 4 temuan itu display datanya, di situ di display. Displaynya berdasarkan rumusan masalah. Itu dengan bahasa yang sistematis sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa dan penulisan karya ilmiah. Lalu bab 5-nya itu verifikasinya, kesimpulannya. Jadi kesimpulan ada 2, ada kesimpulan sementara yang disimpan di bab temuan pada setiap akhir rumusan masalah. Ada kesimpulan akhir yang disimpan di bab 5, ada bagian simpulan. Oke, saya ulangi lagi ya. Ini dari awal ya, ulangi lagi. Jadi yang pertama, Anda kuasai pertanyaan penelitian. Kemudian yang kedua, setelah Anda kuasai pertanyaan penelitian, Anda harus bisa menentukan sumber informasi dan teknik pengumpulan data yang bisa memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian tadi. Pakai teknik apa? Sumbernya apa atau siapa? Itu harus betul-betul clear di bab 3 itu. Lalu yang ketiga, setelah Anda melakukan proses pengumpulan data, maka Anda harus punya data mentah. Data mentah dari wawancara adalah transkrip atau rekaman hasil wawancara. Data mentah dari studi dokumen adalah draft dokumen itu secara utuh. Data mentah dari hasil observasi adalah catatan lapangan observasi. Baik dalam bentuk audio video maupun dalam bentuk catatan. Nah, kemudian data mentah tadi direduksi. Reduksi pertama adalah reduksi data berdasarkan data mentah. Jadi setiap data mentah direduksi. Mana yang berhubungan dengan jawaban dari pertanyaan penelitian. Dipisah-pisahkan, dipilih. Lalu yang kedua ada reduksi data berdasarkan rumusan masalah. Jadi hasil dari reduksi pertama dipindahkan ke dalam satu rumah baru namanya rumah rumusan masalah 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu selanjutnya lakukan display data, deskripsi dan narasi informasi secara sistematis sesuai dengan kaidah bahasa, sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah yang berlaku. Lalu terakhir ada penarikan kesimpulan. Ini 2 kali penarikan kesimpulan. Pertama, ada penarikan kesimpulan sementara yang dilakukan pada setiap akhir temuan rumusan masalah. Lalu yang kedua ada kesimpulan akhir yang disimpan di bab 5 kesimpulan. Kalau sudah bab 5 kesimpulan selesai, ya udah selesai penelitiannya. Tinggal Anda sidang skripsi. Yeay, selesai. Selamat ujian sidang. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan? Bayang ya langkah-langkahnya. Pak, izin tanya boleh Pak? Jadi bentar Pak, yang di bagian tadi display data Pak, tadi agak sedikit miss saya Pak. Yang tadi bagian display data Pak. Display data lagi nih. Saya pakai dulu analogi ya. Kalau Gary pernah ke laboratorium? Pernah Pak. Nah, itu buku-buku yang sudah disimpan di rak, itu display buku namanya. Kalau Gary datang ke mall,
Itu sudah display itu. Ya, datang ke mall nih, ada display buah-buahan. Maka semua yang di sana itu ditata buah-buahan semua. Bahkan buah-buahannya ada yang buah-buahan di dalam kulkas, ada yang buah-buahan di freezer, ada buah-buahan yang tidak di freezer. Ada buah-buahan yang masih baru, ada buah-buahan yang sudah lama. Beda tempatnya. Ada buah-buahan impor, ada buah-buahan lokal. Beda tempatnya. Ya. Jadi kalau Elia ke mall bisa melihat kan Elia displaynya kayak gimana. Setiap mall itu punya keunikan dan punya keunggulan. Ada mall yang membuat pelanggan mudah mencari barang. Jadi begitu dia masuk, dia tahu petanya. Oh, lorong ini untuk buah-buahan, lorong ini untuk kosmetik, lorong ini untuk alat olahraga. Setiap lorong ada kode-kodenya. Ya, maaf ya, saya sebut nama perusahaan. Misalnya ada ke Borma. Begitu ke Borma, Anda menemukan lorong-lorong kan? Ada kasa 1, kasa 2. Kalau kasa itu tempat bayar berarti ya. Maka jangan belanja di kasa. Itu tempat bayar. Masuk ke dalam, Anda akan menemukan lorong. Susu bayi. Oh, ini semuanya susu isinya. Masuk ke alat elektronik, semuanya elektronik. Barang pecah belah, semuanya pecah belah. Sembako, semuanya sembako. Itu ada kode-kodenya, Nah, itu display data. Jadi kalau Gary dalam skripsi, maka yang Anda tulis di bab 4, itulah hasil dari display data itu. Makanya ada ayat bab 4, anu enakeun dibaca, anu itu enakeun. Ngaclo ka mana itu ngomong naon teu jelas. Ya sama, kadang-kadang Anda datang ke sebuah toko, misalnya segala barang ada di dinya, lieur nyari barang teh. Tong boro-boro pembeli, yang jaga toko pun bingung. Teh, saya mau beli penitik, wah dia bingung di mana cari penitik. Nah, berarti itu display datanya jelek gitu. Sehingga dia kesulitan mencari data. Tapi kalau display datanya yang baik, maka orang akan mudah untuk menemukan informasi. Jadi dalam bahasa sederhananya, Gary ya, bab 4 temuan itu display datanya. Oh ya, cukup paham Pak. Berarti itu teh kayak hasil penelitian Pak ya intinya Pak. Ya, kan kalau reduksi mah tadi misalnya apa saja tempat wisata di Dago. Nah, nanti di reduksi data itu di reduksi data hasil di reduksi rumusan masalah, Vena menemukan jawaban dari berbagai sumber. Itu kan masih ngacak-ngacak, masih belum sistematis. Maka dibuat dalam bentuk bahasa. Tempat wisata di Dago dapat dipetakan ke dalam 3 tempat wisata. 1, ada wisata air. 2, ada wisata hutan. Yang ketiga, ada wisata kota. Nah, itu sudah display tuh. Oh, Vena langsung memetakan ke dalam 3. Wisata air yang ada di Dago terdiri atas 5 tempat. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian tempat wisata hutan itu ada 3 tempat. Wisata kota itu ada sekian tempat. Lalu setiap tempat dijelaskan lagi, dinarasikan. Sehingga orang itu baca, oh ini Vena sudah menjelaskan di awalnya bahwa berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa tempat wisata di Dago dapat dipetakan ke dalam 3 tempat wisata. Wisata air, wisata hutan, dan wisata perkotaan. Wisata air di Dago, nah bicara wisata air dulu tuh. Wisata air di Dago memiliki 4 tempat. 1, bla bla bla, 2, bla bla bla, 3, bla bla bla. Di bawahnya jelaskan tuh setiap tempatnya. Wisata air Curug ini, nah ceritakan. Wisata yang kedua, ceritakan. Lalu masuk ketiga nanti wisata hutan, wisata perkotaan. Ini sistematis. Itu di display, supaya orang enak mencarinya. Menemukan informasinya enak. Nah, kadang-kadang inilah pekerjaan yang beratnya. Anda sudah dapat datanya. Tapi kok nggak bahasa ke nana? Nah, itu yang butuh keterampilan berbahasa. Jadi bisa jadi Anda berhasil di tahap pengumpulan data, tapi belum berhasil di display data karena kelemahan Anda tidak pandai membahasakan informasi. Nah, itulah perlunya bimbingan dengan pembimbing skripsi. Supaya, karena pembimbing itu kan punya rasa bahasa yang lebih tinggi ketimbang Anda. Nah, seperti itu, Ger. Ya, paham Pak. Makasih banyak Pak. Ya, siap. Ada lagi?
Oh, jadi ternyata tidak sederhana ya riset itu. Tapi itu latihan menjadi orang ilmiah. Jadi yang kita bicarakan ini adalah bab 4 dan bab 5. Bab 4 dan bab 5. Yang 1, 2, 3 sudah kita bahas sebelumnya. Oke, tapi itu kan nanti ya, itu kan nanti Anda tuangkan di pikirannya, enak ada ulama pemikiran mau hese ya. Itu mah nanti ketika Anda sudah riset akan seperti itu. Mulai namun udah deket we, proposal bereskan. Bulan Juni Anda sudah ujian sidang proposal. Nah, saya ingin proposal yang Anda buat itu sudah siap diujikan. Oleh karena itu saya berikan Anda kesempatan untuk bimbingan langsung dengan saya supaya langsung diperbaiki di tempat. Minimal Anda jelas lah. Anda rek meneliti naon, Anda paham pertanyaan penelitian ini jawabannya mau apa. Gitu. Terus apakah pertanyaan yang Anda tanyakan di penelitian itu bisa menjawab permasalahan? Tidak. Hubungannya apa jawaban dari permasalahan yang Anda teliti itu dengan permasalahannya? Tong nyambung, permasalahan naon, pertanyaan penelitian naon gitu. Nah, makanya saya berikan kesempatan lah. Bagi yang tidak bisa offline, nanti kita buatkan jadwal offline via Zoom. Bagi yang bisa bimbingan langsung, saya berikan waktu sesuai dengan yang pernah saya share di grup ya. Sabtu Minggu besok ya. Sabtu Minggu 2 hari itu saya akan cancel, bukan cancel sih, belum ada acara. Sabtu Minggu besok berarti saya akan izin ke istri saya, ke anak-anak saya. Waktunya digunakan oleh Anda, anak-anak orang lain. Karena anak-anak saya kemarin sudah jalan-jalannya di Rapel. Nanti minggu depan ayah diambil dulu sama anak-anak yang lain. Jadi Sabtu Minggu saya sediakan untuk Anda waktunya. Bagi yang mau, kalau yang tidak mau ya jangan maksakan. Kalau Anda masih di luar kota jauh, khawatir dengan di perjalanan yang nggak usah maksa ke Bandung lah. Nanti kita lihat hasil dari bimbingan langsung seperti apa. Nah nanti sisanya bimbingan online ya via Zoom. Tapi saya belum ada datanya ya. Asep, Rizda. Riz, sudah ada informasi atau apa? Rizda sama siapa sih PJ teh? Rizda sama Denis ya? Kelas A teh Denis sama Rizda, kelas B teh Asep sama Sali ya. Oke. Sudah ada info tentang itu? Rencana kita untuk dulu sih saya sebutnya workshop ya. Workshop penyusunan proposal. Kalau misalnya tidak ada yang bersedia untuk offline, ya saya jadwalkan untuk online. Nah, saya butuh informasi dulu, kira-kira yang offline ada nggak? Kalau nggak ada, ya nanti saya buatkan jadwal online. Enggak, Rizda atau Denny? Apa sudah di list di grup, tinggal dikirim ke grup message. Ya? Ya, sudah ada yang bersedia untuk konsultasi atau bimbingan offline gitu, sudah ada di list, nanti tinggal dikirim ke grup message. Itu langsung berdasarkan jam ya, biar langsung kelihatan. Ya, Bapak sudah sesuai jam. Saya berapa jam ya menyediakan waktu skop lagi? 5 jam ya, kalau nggak salah. Pokoknya terakhir itu setelah asar kalau nggak salah sebentar. Sampai terakhir jam 13 Bapak. Dari jam 2 sampai jam 3. Ya, sampai jam 12 maksudnya. Dari jam 9-10 saya mulainya. Mulainya dari jam 9 sampai jam 15. Berarti 3 ya, berarti 5 jam ya? Iya. Nanti dibagi rata lah, biar misalnya kalau ternyata sedikit ya lebih bagus ya. Kalau sedikit lebih bagus. Misalnya 1 jam oleh 2 orang, 3 orang kan lebih ini ya. Iya, Bapak. Di intensif. Yang kelas B kemana? Sep? Lutfi ya? Lutfi ya. Ingat ya kalau Lutfi itu ya. Yang kelas B udah Denis, ada yang iya, list, tapi belum semuanya. Ya, karena saya nggak tahu sih ya kondisi di lapangan seperti apa. Kalau orang tua Anda tidak mengizinkan atau khawatir, ya nggak usah ke Bandung lah. Biar nanti kita bimbingan offline saja.
Karena di kalender gitu kan minggu ini kita sudah UAS ya. Materi UASnya apa? UASnya ya proposal. Proposal itu sampai jadi. Jadi yang nilai A itu proposal yang siap diujikan. Kalau nggak siap diujikan, nggak akan dapat A itu nilainya. Ya. Jadi proposal yang siap diseminarkan itu yang akan dapat nilai A. Ya. Nah, siapnya kata siapa? Kata saya. Oh ini layak dan siap untuk diujikan. Kalau yang nggak layak, nah berarti nggak dapat A ya. Karena keberhasilan itu tuh nanti sebetulnya ketika Anda nyusun. Kalau Anda nyusunnya bisa melaksanakan dengan tahapan-tahapan yang saya jelaskan, berarti benar itu belajar metodenya. Jadi kalau masih bingung ditanya oleh dosen pembimbing, mana data mentahnya? Bingung. Yang mana pada data mentah? Wah, udah itu kalau ditanya yang mana data mentah, yang ditanya saya dosen metodenya. Jadi pernah ada yang nanya ke saya, bagus, kumaha ya budak teh cenah apa data mentah acan? Saya jawab gini, Pak, pas saya menjelaskan data mentah, dia lagi ke toilet. Jadi dia tidak menyimak pas yang menjelaskan data mentah itu. Eta budak di tata reduksi data, teu ngartieun kumaha Pak Agus? Ya bisa jadi Pak, pas saya menjelaskan reduksi, dia lagi masak mie. Jadi tidak mendengarkan gitu. Ini kesimpulan sementara, masa nggak bisa bikin kesimpulan sementara? Saya sudah jelaskan Pak, cuman pas saya menjelaskan, dia lagi dengerin headset lagu-lagu, jadi nggak menyimak omongan saya. Gitu. Itu aja sih ngelesnya gampang ya. Yang penting mah ini ada rekamannya, ya bahwa saya menjelaskan itu. Jadi kalau nanti dosen pembimbing komplain ke saya, bagus kok anak-anak tidak ngerti, berarti tidak merhatikan. Dan merhatikan mah pasti merhatikan mah hanya Elia, Vena, Melin, Lutfiah. Nah, tambah sekarang Salsabila sama Rizda. Yang lain kan offline ya, jadi saya nggak tahu nyimak atau tidaknya. Yang lain kan offline, saya nggak tahu nyimak atau tidaknya. Oke, saya butuh informasinya segera mungkin ya. Kalau misalnya tidak ada yang bimbingan offline, saya mau bikin jadwal lain. Karena ada yang mau bimbingan skripsi, kayaknya minta Sabtu Minggu. Saya bilang jangan dulu Sabtu Minggu digunakan untuk adik-adik kelas Anda yang mau seminar proposal. Nah, sekarang kalau saya lihat di kalender ya, kakaknya belum ada informasi ya? Belum ada. Wisuda kapan wisuda? Mulai perencanaan, pelaksanaan sampai penyusunan. Nah, itu yang disebut Kurang tahu, Pak. Ya, kemungkinan kita seminar proposal itu di minggu ketiga bulan Juni lah. Minggu ketiga bulan Juni kita akan seminar proposal penelitian. Jadi Mei akhir ini kita bimbingan proposal. Yang saya nilai supaya bagus ya. Yang saya nilai nanti adalah proposal akhir. Yang hasil dari bimbingan dengan saya. Jadi kalau yang sekarang sudah menyerahkan draft proposal itu penilaian untuk UTS ya. Nah, untuk UAS-nya adalah proposal yang diperbaiki. Jadi proposal itu ada dua nilai. Ada proposal nilai UTS yang apa adanya dari Anda itu. Yang kedua, nilai akhirnya dari proposal yang diperbaiki. Sama yang itu ya, kisi-kisi ya. Kisi-kisi itu kan sudah dikumpulkan ya. Kisi-kisi instrumennya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ini kapan rencana mau ke Bandung? Atau nggak ada rencana ke Bandung? Sudah masih penyekatan? Atau sudah mulai open jalan rayanya? Sudah mulai. Sudah mulai ini ya, bisa ya. Mana Bilkis? Hadir nggak Bilkis? Biasanya yang tukang menyimpulkan Bilkis, kalau nggak Bilkis. Oh, Bilkis. Bilkis nyimak dari awal. Nyimak Bapak. Oke, kesimpulan Kis. Ini kesimpulan akhir. Kalau tadi yang dari Merina itu kesimpulan sementara ya Mel ya.
kesimpulan sementara. Nah, sekarang kesimpulan akhirnya bab 5 oleh Ratu Bilqis Asyifa. Iya, Bapak, kesimpulan dari awal ya. Ya. Bentar. Ya, hari ini kita belajar tentang analisis data, itu analisis dalam kualitatif ya. Nah, berdasarkan teori tadi kan kalau nggak salah merupakan gitu ya. Ada 3, yaitu ada reduksi data, display data, uji data. Nah, informasi kesimpulan. Nah, tadi itu pertama-tama kita harus tahu dulu tujuan penelitian, yaitu mendapatkan informasi dan jawaban terkait dengan penelitian yang diteliti. Nah, kata kuncinya itu kuasai pertanyaan-pertanyaan penelitian dan jawaban apa yang diberikan untuk menemukan jawaban-jawaban itu. Nah, untuk menemukan jawaban-jawaban itu bisa melalui 3 gitu. Ada pertama wawancara. Wawancara ini tentukan kriteria orang yang akan diwawancara. Nah, jadikan sumber informasi atau orang itu yang bisa diyakini gitu memiliki informasi yang valid tentang pertanyaan berdasarkan apa yang diteliti. Yang kedua ada studi dokumen, yang ketiga ada observasi. Nah, jadi ini yang menjadi paling utama atau yang lebih valid dalam penelitian kualitatif gitu. Nah, hal yang pertama yang harus dipahami adalah memiliki data mentah. Data mentah itu adalah data yang masih apa adanya dari sumber informasi. Nah, untuk itu, untuk bahasa risetnya itu adalah ada catatan lapangan. Nah, langkahnya itu, pertama kita bisa melakukan analisis data. Jika sudah memiliki data mentah, gitu, nah, buat kode agar memudahkan apa yang diteliti gitu. Bisa jadi ada kriteria tertentu. Sebenarnya nggak ada, tapi tadi ada sama Bapak gitu maksudnya. Nah, setelah itu buat reduksi data. Nah, reduksi data itu adalah memilih dari data mentah yang sesuai kebutuhan atau sesuai pertanyaan penelitian. Nah, buat hasil reduksi datanya, cara buatnya itu dengan tabel reduksi. Tadi itu tabelnya itu ada, dicontohkan Bapak ada nomor, pertanyaan penelitian, dan temuan. Nah, reduksi data itu ada 2. Reduksi yang pertama itu ada reduksi berdasarkan data mentah. Tadi jika melalui wawancara itu, misalnya hasilnya itu dalam bentuk suara. Nah, itu bentuk suaranya itu data mentah. Nah, dibuat dalam transkrip itu bentuk reduksi. Nah, jika berbentuk video itu data mentah. Nah, masuk ke dalam audio visual. Nah, dibuat narasi itu reduksi data. Ketika dibuat kayak gitu, bisa jadi beberapa orang itu tidak memberi jawaban gitu. Nah, yang kedua ada studi dokumen. Nah, dalam studi dokumen ini, baca dokumen atau artikel jurnal terkait, itu data mentah. Nah, dipilih mana yang berhubungan dengan pertanyaan itu, reduksinya. Yang kedua ada reduksi berdasarkan rujukan masalah. Nah, tinggal pindahin, jadi reduksi yang ini tuh tinggal pindahin dari semua jawabannya itu ke yang ditemukan, dari jawaban yang ditemukan gitu, dibuat dalam satu teks. Nah, lalu reduksi itu tentukan display data. Display data dalam bentuk narasi berdasarkan rumusan masalah. Nah, display data itu adalah menata informasi dari jawaban yang diperoleh dari reduksi data dengan bahasa yang dipahami sesuai dengan kaidah peneliti, atau membahasakan jawaban dengan bahasa peneliti. Lalu kata kuncinya itu dari temuan datanya tidak hilang gitu. Nah, buat yang selanjutnya buat kesimpulan sementara di akhir berdasarkan hasil temuan berdasarkan teori. Nah, kesimpulannya ada 2. Yang pertama kesimpulan akhir temuan di setiap rumusan masalah. Nah, selanjutnya kesimpulan lalu beres. Gitu, Pak. Oke. Bilqis masih di Serang ini? Iya Bapak. Suaranya jelek gitu ya? Iya Bapak, ini HP-nya kurang bagus. Oh ya, oke. Dari HP. Ya, oke, terima kasih. Jadi di bab 4 itu ada temuan pembahasan ya. Temuan pembahasan. Temuan itu apa adanya ya. Apa adanya, bahasa peneliti tetapi apa adanya data. Tanpa interpretasi. Kalau pembahasan itu sudah interpretasi peneliti. Ini penting ya. Jadi jangan ada interpretasi data di temuan. Interpretasi data adanya di pembahasan.
Nah, dengan apa interpretasinya? Dengan menggunakan teori. Ya, dengan menggunakan teori. Jadi bab temuan itu isinya hasil dari pengumpulan data. Kalau pembahasan itu hasil kesimpulan di temuan dibahas oleh bab 2 teori bab 2. Itu ada di pembahasan. Makanya bab 4 pasti kandal karena dia menggabungkan temuan dengan teori. Gitu. Alhamdulillah sudah selesai. Tugas saya menyampaikan pemahaman. Ya, lebih detailnya Anda bisa baca buku-buku penelitian. Biasanya nanti sok poho deui da. Nah, pas mau riset baru baca lagi ya bukunya. Makanya penting punya buku penelitian. Supaya kalau Anda lupa tinggal baca lagi. Kalau nggak paham jangan tanya ke pembimbing. Ya, nanti jangan nanya ke saya ya, nanyanya ke dosen pembimbing. Kecuali dosen pembimbingnya merekomendasikan, tanya ke dosen materinya. Nah, harus jangan sih, karena saya melayani Anda semua, jadi waktunya harus banyak. Fungsi pembimbing itu ya seperti itu, dimaksimalkan. Baik, demikian untuk hari ini ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mudah-mudahan Anda makin pusing karena berpikir ya. Pusing kalau berpikir bagus ya. Tapi kalau pusingnya mikirin duit, nggak punya ongkos buat ke Bandung ya beda lagi ceritanya itu. Itu harus diselesaikan. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan on cam lagi, kita tutup pertemuan hari ini. 1 menit lah on cam-nya, nggak lama. Oke, silakan cuci mukanya. Sama ketika saya tanya Pak Hanjal, Amalia, sama siapa tadi, Putri Dalmati. Ini aura wajahnya rada-rada kurang ceria sih sepertinya ya. Bukan pengertian studi kasus. Kelamaan libur ya, jadi Itu harus dibedakan. Tapi mengapa Amalia dan teman-teman justru menggunakan misalnya di sini, kenapa pakai teknik proporsi sampling? Oke, silakan kalau dia mau foto diatur. Saya mah nggak bisa nih fotonya. Kurisda, bisa pakai laptop kan? Enggak. Teman-teman, sebagai dokumentasi terakhir mungkin ya. Ini kan kelas terakhir juga sebelum nanti di review profannya, jadi minta on cam semuanya gitu. Bukan dari pengertian teknik. Oke, perhalaman berarti ya. Ya, ini ada 3. Kemudian contoh ke atas. Jadi udah pada siap. Itu masih ada yang belum on cam, ditunggu. Kalau yang nggak akan on cam, bilang aja di chat biar nggak nunggu gitu. Yang digunakan adalah survei dengan menggunakan teknik proporsi sampling dan data yang diperoleh menggunakan kuesioner. Coba. Udah mungkin ya. Yap. Senyum. Kuesioner. Cobi kurang. 1, ini yang itu dulu yang pertama. 1, 2, 3. Yang diinginkan dari metode penelitian. Tapi tahan. Kuantitatif dalam penelitian didasarkan pada fokus penelitian yang hanya persepsi para responden yang kemudian dihasilkan dalam bentuk persentase, angka-angka. Yang ketiga sebentar. Maka oleh karena fokusnya seperti itu, Nah, ini survei Afifah sudah hijrah ya. yang digunakan oleh peneliti menggunakan desain survei cross-sectional Creswell. Ini yang ketiga ya. 1, 2, 3. Penentuan sampel menggunakan ya. Oke, terima kasih semuanya. Jadi setelah selesai ujian ini, Anda selesai sudah menjadi mahasiswa IPAI tetap muka ya. Tinggal Anda nanti mengerjakan tugas-tugas akhir individualnya, KKN, PPL, skripsi, itu semuanya individual ya. Tidak lagi bertemu di kelas. Ya, silakan nanti Anda bikin acara angkatan lah untuk perpisahannya.
Karena nanti wisudanya pasti beda-beda nih, nggak akan bareng kecuali Anda sepakat. Nanti wisudanya bareng, nunggu yang terakhir. Tapi enggak ya, biasanya kalau wisuda Anda siapa yang duluan ya, dia yang cepat selesai. Baik, mari kita akhiri dengan doa. Siapa yang memimpin doa? Mengapa 23 dan setelah dilakukan Nung, pimpin doa Nung. diputuskanlah 23. Udah lama saya nggak dengar suara Nung. Iya. Nung, pimpin doa Nung. Baik Bapak. Untuk teman-teman menutup perkuliahan kali ini, marilah kita berdoa dalam hati, berdoa dimulai. Kriterianya benar, penentuannya benar. Jadi kehebatan kelompok ini adalah mampu memberikan petunjuk-petunjuk bagaimana. Terima kasih Bapak. Dasar Oke. fokus penelitian kelompok ini dijelaskan. Pinter ya Nung. Tolong jika ada Jadi akhirnya semuanya berdoa ya dalam hati dengan doa berbeda-beda. Oke, saya kira cukup ya. Ya, nanti kita bertemu lagi di ujian sidang proposalnya di bulan Juni, atau nanti kita bertemu dulu sebelum ujian proposal ada pertemuan teknis ya. Pertemuan teknis untuk membicarakan bagaimana teknis seminar proposal. Setelah nanti saya memeriksa proposal-proposal yang Anda buat. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf lahir batin untuk semuanya. Doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang teman-teman kosan kapan ke Bandung? Rabu.